Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari ada dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu Saudara boleh merasakan sukacita Allah pada pagi hari ini. Sekarang sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan baik atas kehidupan kami, dan kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sekarang sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 112 ayat 1. Firman Tuhan bagi kita, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang kedua dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah firman Tuhan diberikan kepada kita pada hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang sangat ingin merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia berpikir bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh dengan memiliki segala hal yang diinginkannya, seperti uang, kekuasaan, dan ketenaran. Oleh karena itu, anak muda ini berusaha melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, kerja keras untuk mendapatkan promosi dan juga gaji yang lebih tinggi. Ia juga terlibat dalam kompetisi yang tidak sehat dengan rekan-rekannya, bahkan seringkali mengorbankan waktu bersama keluarga demi mencapai kesuksesan di tempat bekerja. Selain itu, anak muda ini juga terjerat dengan gaya hidup yang konsumtif. Ia membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak diperlukan, hanya untuk menunjukkan kepada orang lain betapa suksesnya dirinya. Demikianlah ia mulai terjerat dengan kehidupan konsumtif. Ia seringkali menghabiskan uang lebih dari yang seharusnya, bahkan mengabaikan tanggung jawab keuangan dan kebutuhan yang lebih penting. Namun meskipun anak muda ini berhasil mencapai beberapa hal yang diinginkannya, ia tidak merasa benar-benar bahagia dalam kehidupannya. Kekayaan dan prestise yang diraihnya tidak memberinya kepuasan yang mendalam dalam kehidupannya. Ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak pernah cukup, selalu mencari lebih banyak lagi untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah anak muda ini sesungguhnya kita disadarkan bahwa hal-hal materi bukanlah sumber kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga memiliki pikiran seperti anak muda ini, tetapi kita diingatkan bahwa hal itu semua bukan sumber dari kebahagiaan yang sejati. Lalu apakah yang menjadi sumber kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita?
Pemazmur dalam firman Tuhan pada hari ini dengan gamblang menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang takut akan Tuhan dan taat pada perintahnya. Mereka akan memiliki keturunan yang perkasa, angkatannya diberkati, harta miliknya akan tetap, dan kebajikannya akan dikenang. Di balik janji berkat Tuhan yang membawa pada kebahagiaan, ada hal utama yang harus diingat oleh umat Tuhan dalam bagian ini adalah hidup dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 jelas dikatakan bahwa Kristus merupakan teladan bagi setiap orang percaya. Ia tidak hanya sekedar mengajar orang untuk taat kepada Allah, tetapi juga menyelesaikan tugasnya dalam ketaatan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus secara total mengabaikan haknya yang selayaknya ia dimuliakan, namun rela turun ke dunia merendahkan dirinya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan dalam perenungan pada hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari hukuman dosa, mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita sampai saat ini. Jadi inilah sumber kebahagiaan yang sejati, yaitu keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita, kasih-Nya yang besar yang tak dapat kita balas di dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan yang sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal materi atau duniawi semata, tetapi yang paling penting adalah hubungan spiritual kita dengan Tuhan dalam kesetiaan untuk mengikuti jejak Kristus. Ketika kita hidup dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan, maka hal-hal materi akan menjadi bonus sebagai berkat yang asalnya dari Tuhan yang akan menambah sukacita kita. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita, maka jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan dan setialah dalam mengikuti jejak Kristus dalam kehidupan iman kita kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan sendiri. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita makin dikuatkan dan diteguhkan untuk setia dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik atas hidup kami dan firman-Mu mengingatkan kepada kami, sumber kebahagiaan yang sejati adalah hidup di dalam takut akan Tuhan dan setia kepada Tuhan dalam hari-hari yang kami jalani. Mampukan kami untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam hubungan kami yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bergumul dalam segala hal yang dihadapinya, dalam segala pekerjaannya. Tuhan menolong dan memberkati dalam gumul juang untuk kesehatan. Tuhan memberi pemulihan dalam beban berat yang dialami. Tuhan memberi kelegaan dan damai sejahtera, sehingga jemaat Tuhan akan berbahagia dalam hidup mereka karena bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menghidupi kesetiaan dalam takut akan Engkau. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam naungan kasih dan berkat Allah, dan kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini dalam takut akan Tuhan dan setia kepadanya, maka terimalah kebahagiaan yang sejati. Tuhan memampukan dan menyertai kita semua. Shalom.